Paulus mengarang kisah Yesus yang lahir di kandang wedus ya. Kandang wedus itu maksudnya ya kandang domba ya, kandang bahasa Jawa itu ya, kambing domba ya. Sebelah pohon cemara katanya ada salju, sebelahnya kandang ada pohon cemara dan ada saljunya ya. Jadi dia bilang bahwa inilah Paulus yang menuliskannya atau Paulus yang mengarangnya. Saya juga kadang-kadang bingung kalau mendengar kayak begini ya. Sejak kapan Paulus itu menuliskan kisah kelahiran Yesus di kandang? Itu di bagian mana? Saya mau tahu itu tulisan Paulus di sebelah mana, di mana di situ dituliskan bahwa Yesus lahirnya di kandang. Ya, di Israel itu orang pelihara ternak tidak hanya domba loh. Bagaimana kalau sapi? Yesus disebut anak domba Allah, pasti lahirnya di kandang domba, Pak. Kalau ternyata lahirnya di kandang sapi atau di kandang babi, gimana? Karena di Israel itu orang ternak sapi, ternak babi juga. Itulah penyesatan dari Tritunggal Maha Sesat. Selama ini Anda dicekokin oleh doktrin yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, kita akan mereaction video dari Pendeta Andri Tunggal, yang mana di situ sedianya mereaction sebuah video dari seorang ustadz mantan pendeta, yang mana mengatakan apakah betul Yesus lahir di kandang domba. Dan di situ nanti kita bisa melihat bagaimanakah Andri Tunggal ini berkilah dan muter-muter dan lalu ngeles. Dan kita akan tampilkan juga sebuah video statement yang sangat mengejutkan dari pendeta HTD, yang mengatakan bahwa ternyata Yesus tidak lahir di kandang domba. Nah teman-teman, langsung saja mari kita simak videonya. Kita bahas bagaimana dikatakan Paulus mengarang kisah Yesus yang lahir di kandang wedus sebelah pohon cemara. Mari kita mendengarnya. Rasul Isa lahir di kebun kurma. Ngono arek dino ya nulis lahir di kandang wedus. Pelecehan, Pak. Di sampingnya ada cemara. Golek ono ning Palestina ono cemara ya. Nabi Isa itu lahir di Palestina atau di Eropa? Halo, bisa bicara dengan salah sambung. Di Palestina. Lah kok terus turun salju? Tidak ada salju turun di Palestina sejak Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari ini. Halo, bisa bicara dengan salah sambung katanya. Aduh, Ustadz Bangun Samudra kayaknya juga salah sambung sendiri ya. Dia mengatakan bahwa Paulus mengarang kisah Yesus yang lahir di kandang wedus ya. Kandang wedus itu maksudnya ya kandang domba ya, kandang bahasa Jawa itu ya, kambing domba ya. Sebelah pohon cemara katanya ada salju, sebelahnya kandang ada pohon cemara dan ada saljunya ya. Jadi dia bilang bahwa inilah Paulus yang menuliskannya atau Paulus yang mengarangnya. Ada kalimat yang sengaja disembunyikan oleh pendeta Andri Tunggal yang diucapkan oleh Ustadz Bangun Samudra, yang mana tadi sangat jelas mengatakan bahwa Yesus atau Nabi Isa itu lahir di kebun kurma, bukan di kandang wedus. Kalau di kandang wedus atau domba itu adalah pelecehan. Nah, kalimat itu yang sengaja dihilangkan oleh Andri Tunggal. Saya juga kadang-kadang bingung kalau mendengar kayak begini ya. Sejak kapan Paulus itu menuliskan kisah kelahiran Yesus di kandang? Itu di bagian mana? Saya mau tahu itu tulisan Paulus di sebelah mana, di mana di situ dituliskan bahwa Yesus lahirnya di kandang. Ya buat saya Ustadz Bangun Samudra ini mohon maaf ya, mengalami halusinasi ya, halusinasi. Jadi ya saya juga bingung ya dengan manusia-manusia kayak begini ya. Nah ini adalah satu kengawuran yang parah ya, satu kengawuran yang luar biasa ngawur sekali. Nah kisah kelahiran Yesus di kandang itu yang disebut sebelah pohon cemara ada saljunya, itu adalah penggambaran budaya Barat. Ya, penggambaran budaya Barat tentang kisah kelahiran Yesus. Kita mesti mengakui bahwa kisah Natal ini sudah menjadi bagian dari budaya sekuler, di mana orang-orang Barat itu mengambil kisah ini, menjadikannya festival, menambahkan
pernak-pernik pohon cemara, salju dan sebagainya itu sebagai satu kisah yang adalah ya namanya juga festival Christmas begitu ya. Ya kisah-kisah kayak begini nih adalah buat saya sih adalah penggambaran seperti Ustadz Bangun Samudra ini adalah kalau saya sebut logika setengah sloki ya. Logika setengah sloki ini adalah logika yang kadarnya itu setengah gelas gitu loh. Ini bukan lagi setengah gelas tetapi setengah sloki. Anda tahu sloki dipakai buat ngapain ya? Nah, sloki dipakai buat ngapain? Nah, biasanya orang yang setelah pakai sloki minum itu kesadarannya udah kurang. Sebenarnya poin yang bisa digarisbawahi dari pernyataan Ustadz Bangun Samudra itu sangat jelas. Ketika umat Kristen mengklaim bahwa Yesus lahir di kandang domba, itu adalah pelecehan. Yang benar adalah Nabi Isa atau Yesus itu lahir di kebun kurma. Seharusnya Andre Tunggal ini berterima kasih. Karena apa? Ada dari umat agama lain yang memuliakan Nabi Isa atau Yesus. Tetapi Andre Tunggal ini tidak mau. Dia justru bangga ketika yang dianggap Tuhan itu justru dilahirkan di kandang domba. Justru inilah pelecehan yang dibangga-banggakan oleh Andre Tunggal. Nah teman-teman, kita akan tampilkan sebuah video yang sangat mengejutkan dari pendeta HTD. Ternyata Yesus tidak lahir di kandang domba. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya pendeta Henry Tandianta MPS kali ini akan membahas sebuah tema begini. Yesus tidak lahir di kandang domba. Yesus itu tidak lahir di kandang domba. Yang bener Pak. Selama ini pendeta senior itu kayak Niko Nyotora Harjo, Alfred Soru, Yosua Tewu, Gilbert, Lumoindong and the gang termasuk Stephen Tong. Semua bilang Yesus lahir di kandang domba. Maka Yesus disebut anak domba Allah. Karena lahir di kandang domba. Nanti kita buktikan. Di Israel itu orang pelihara ternak tidak hanya domba loh. Bagaimana kalau sapi? Yesus disebut anak domba Allah pasti lahirnya di kandang domba Pak. Kalau ternyata lahirnya di kandang sapi atau di kandang babi gimana? Karena di Israel itu orang ternak sapi, ternak babi juga. Benarkah ada tertulis di dalam Bible yang menyatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba? Itulah penyesatan dari Tritunggal Maha Sesat. Selama ini Anda dicekokin oleh doktrin yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Tidak pernah ada Yesus lahir di kandang domba. Mari kita lihat ayat Alkitab ya. Beneran nih Pak, lo beneran kalau Henry Tandianta ngomong itu beneran. Lukas 2 ayat 8. Gembala menjaga ternak mereka di waktu malam. Yang bilang domba mana? Lukas 2 nomor 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Nah di sini memang tulisannya adalah ternak teman-teman ya. Tidak ada kata domba di dalam Lukas 2 nomor 8 ini. Ternak Pak, betul. Bisa saja babi, bisa saja sapi, bisa saja unta, bisa saja kambing, bisa saja domba. Perhatikan baik-baik, Lukas 2 ayat 8, gembala menjaga ternak mereka. Alkitab tidak menulis domba. Oke? Sesat banget itu ya Pak Pendeta Maromo ya, betul ya. Lalu Lukas 2 ayat 12. Lukas 2 nomor 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Bayi Yesus dibaringkan dalam palungan ya. Palungan ini adalah tempat memberi makan ternak. Tidak disebutkan domba di situ. Bisa saja palungannya ini palungan dari sapi atau ternak sapi, ternak kambing, ternak babi, bisa saja. Ternak intinya ya, tidak ada spesifik domba, tidak ada. Tetapi ternak, jadi menurut pendeta HTD bisa saja itu ternak sapi, ternak kambing, ternak babi, ternak unta, dan lain sebagainya. Ada satu yang kurang, ternak ayam, Pak HTD. Yang ketiga, alasan Maria melahirkan dan menaruh bayi Yesus di palungan adalah karena tidak ada tempat bagi mereka di tempat penginapan. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki,
anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ada tertulis di dalam Lukas 2 nomor 7. Jangan ngarang. Yesus itu lahir di kandang domba, ditaruh di palungan supaya disebut anak domba Allah. Itu kan ngawurnya Tritunggal Maha Sesat. Dihubung-hubungkan. Lahir di kandang, maka disebut anak domba. Berarti kandangnya kandang domba. Ngawur itu. Ya. Jadi di sini dengan menampilkan beberapa ayat di dalam Bible sendiri ya, Pendeta HTD menepis anggapan dan sekaligus membantah klaim dari kebanyakan umat Kristen yang selalu mengklaim bahwa Yesus lahir di kandang domba. Ternyata berdasarkan ayat yang ditampilkan oleh Pendeta HTD, terbukti Yesus tidak lahir di kandang domba. Teman-teman, ternyata di sini Pendeta HTD tidak sendirian. Ada para teolog-teolog yang lain yang juga menyatakan bahwa Yesus tidak lahir di kandang domba. Nah, inilah ya dari sumber kekristenan sendiri. Di sini ada para teolog menyatakan bahwa ternyata Yesus tidak lahir di kandang domba. Demikian sahabat, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Terbukti kumur-kumur dan asumsi dari Pendeta Andri Tunggal ditampol memakai ayat Bible yang ditunjukkan oleh Pendeta HTD, yang mana membuktikan bahwa ternyata Yesus tidak lahir di kandang domba. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.